wabarakatuh. Saya Irsan. Saya Taufik. Ingin mengucapkan atas cindera matanya yang diberikan kepada kami tanpa mahar, Tanpa biaya sepeser pun. Semoga kedepannya batu ini bermanfaat bagi kami dan dunia gokong. tetap jaya selalu. Semoga banyak followernya dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia gokong berkarisma. Nemu batang kita besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube Dunia Sriwijaya dan Dunia Gokong. Alhamdulillah, tadi kita sudah selesai dan menjalankan tugas kita, yaitu memburu barang-barang bersejarah, dan alhamdulillah kita melaksanakan sukses dan berhasil. Tidak ada halangan sedikit pun, walaupun di perjalanan kita ada sedikit tantangan, yaitu kita ketemu ular yang lumayan cukup besar. Tapi walaupun tantangan itu tetap kita berjuang dan maju, yaitu untuk mengungkap sejarah. Dan kita juga menjelaskan di lokasi tersebut semua barang bersejarah itu semuanya sudah kita ungkap habis,
tinggal sosok makhluk jinnya aja yang masih bersarang di situ. Tetapi benda-benda pusakanya, benda-benda bersejarahnya, alhamdulillah semuanya tidak ada. Semuanya habis sudah kita angkat. Karena kita mendapatkan berapa itu, dapat 4 benda sejenis batu, yaitu satu batu tapajala, kedua batu warna kuning, nggak tahu batu apa itu namanya, tapi yang jelas batu cincin, bukan batu bata ya. Terus yang ketiga kita mendapatkan batu kuning bening, gua nggak tahu batu apa itu. Yang jelas itu batu cincin juga, bukan batu raja, karena batu raja mahal kalau di Sumatera Selatan ya, nggak bisa terbeli karena itu punya pemerintah. Yang ketiga kita mendapatkan batu merah panjang ya, itu bukan panjang, lonjong, salah ngomong ya. Terus kita mendapatkan 3 tusuk kundi, dan yang terakhir kita mendapatkan gelang bersejarah. Mudah-mudahan aja gelang bersejarah itu ada unsur hartanya. Nah, kalau unsur hartanya itu ada, alhamdulillah kita bisa wujudkan dan kita bisa laksanakan. Dan sekarang kita sudah di luar dari lokasi tersebut. Kita di lokasi yang kedua yang diberitahu saudara kita atau tamu kita yang di wilayahnya ini banyak unsur sejarah dan belum bisa diungkap sejarahnya. Nah, di sini katanya ada juga unsur sejarah, tetapi bukan harta karun katanya. Dia melihat ada sosok seperti sinar yang berterbangan. Terus di sepanjang jalan itu di Batang Pule ini katanya ada melihat sosok hitam tinggi berbulu ya, itu matanya merah ya, itu yang kita lihat itu. Nah, ini yang akan kita ungkap sejarahnya pemirsa. Mudah-mudahan hari ini kita akan selusuri. Tetapi sebelum kita selusuri, kita menjelaskan dulu pengambilan barang pusaka ini. Jangan melihat dari sisi pengambilannya dan jangan melihat dari sisi bendahnya. Karena pengambilan barang pusaka itu semata-mata kita hanya untuk mengungkap sejarah. Jikalau Anda percaya dari sisi pengambilannya, bisa terwujud, semuanya itu bisa terwujud atas dasar dari kebesaran Allah. Jikalau Anda tidak percaya dari pengambilannya, tetapi tujuan kita bukan dari sisi pengambilan, tetapi kita hanya untuk mengungkap sejarah. Dan benda pusaka itu saya jelaskan itu buatan manusia, bukan buatan sosok makhluk jin dan setan. Ya, ini yang saya jelaskan. Oke, pemirsa, kita selusuri. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menemukan benda-benda bersejarah. Ayo. Itu ditutupi kameramennya, HP-nya itu dengan kerudung, nanti kena panas itu bisa mati itu. Oke pemirsa, kita coba selusuri. Kita selusuri dari Batang Pule ini dulu pemirsa. Mudah-mudahan katanya ada melihat sosok hitam tinggi berbulu. Katanya di sini ada, siapa tahu ada sosok benda pusakanya. Oke, kameramen sini. Dekatkan sini, jangan sampai terlalu kena matahari, nanti HP-nya mati. Nah, cari tempat teduh sini aja. Ya, sebelah sini. Turun ke bawah. Oke, pemirsa, tempatnya sangat sukar karena di dekatnya ini ada paret. Takutnya nanti kita terjerumus. Oke, pemirsa, kita lihat di sini ada sosok sinar, tapi kita belum tahu sosok sinar ini berupa apa. Nanti coba kita wujudkan. Sebelum kita wujudkan, coba kameramen disetting dulu. Ya. Ini kita bersihkan dulu ya, pemirsa. Tujuannya kita bersihkan agar supaya lebih enak menyatakannya dan penonton juga bisa merasa puas melihat langsung dari sisi pengambilannya. Tapi saya jelaskan, jangan pengambilan ini jangan melihat dari sisi pengambilannya, karena bisa terwujud ini semuanya atas dasar kebesaran Allah. Maka dari situ kita lebih banyak berzikir, lebih banyak kita mendekatkan diri kita kepada Allah.
Oke pemirsa, di sini yang nanti kita akan wujudkan, tetapi sebelum kita wujudkan, kita memakai minyak dan garu untuk mediator untuk menyatakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Wala haula wala quwwata. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilaihi. Allahu la ilaha illa huwa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ja'alakum asyatu wa la ya'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kun fayakun. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata. Allahumma subhanallah. 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 Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Alhamdulillah pemirsa. Dikit sekali nih. Subhanallah. 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 Kita bawa golok. Coba golok pamungkasnya ketinggalan. Alhamdulillah yang kita dapatkan sosok batu merah pemirsa ya. Batu ini cantik sekali, bening warnanya. Tapi coba kita ungkap isinya. Ini penunggunya kita lihat pemirsa, bukan sosok makhluk hitam tinggi berbulu, tetapi kita lihat ada sosok putri di sini penunggunya. Sosok putri, dia memakai kebaya, tetapi memakai mahkota, ya. Ini dipakainya untuk meningkatkan aura perempuan. Artinya untuk meningkatkan aura perempuan ini, kalau perempuan yang megangnya, seolah-olah laki-laki siapapun yang melihatnya akan melihatnya menjadi lebih cantik dan berwibawa. Ini kalau kita lihat kelebihannya, ya. Dan dari ucapan kata-katanya juga sangat berpengaruh sekali. Seperti mana yang dikatakan kelebihan pengasihan Semar Mesem. Jadi manfaat kelebihan pengasihan Semar Mesem itu ucapan kata-kata orang yang memegangnya itu selalu didengarkan pembicaraannya. Nah, ini sama juga ini. Jadi kalau dia memegangnya seorang perempuan, dia kalau memegangnya, orang yang melihatnya itu baik laki-laki dan perempuan, seolah-olah perempuan yang dilihatnya itu selalu muda terus dan selalu nggak pernah bosan melihatnya. Ini kelebihannya. Terus kalau dia berbicara, suaranya itu kalau perempuan yang berbicara, kalau dia yang berbicara, laki-laki yang mendengarkannya merasa terpikat, kayak merasa merdu sekali. Tapi kalau dia berbicara dengan sama-sama perempuan, yang mendengarkannya itu seolah-olah perempuan ini menambah kepercayaan. Jadi apa yang diucapkan kata dia itu benar. Ini kelebihannya. Alhamdulillah pemirsa, kita satu mendapatkan benda pusaka dan isi dan sejarahnya sudah kita ungkap.
coba kita selusuri lagi, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan lagi yang kedua atau yang ketiga dan empat dan kelima. 7, 8, 9, 10. Hitung dong kita namanya, bukan mencari. Oke, pemirsa, kita coba di lokasi pohon pule yang kedua. Mungkin di sini kali ada sosok gundurwonya atau makhluk hitam berbulu. Ya, coba kita selusuri, mudah-mudahan bisa kita temukan. Tapi hari ini kita sudah mendapatkan sosok batu merah. Batu merah ini sangat cantik sekali nih. Ini memang untuk dipegang perempuan ini. Jauh sekali itu kameramennya. Permisa, kita lihat di sini bukan sosok sinar, tapi kita lihat di sini ada sosok pendekar. Dia dibilang pendekar ini pakaiannya seperti orang silat, ya, seperti orang silat. Kayaknya kita lihat ada benda bersejarahnya. Coba kita dekatkan. Ayo kameramen. Allahu Akbar. Ah, batunya kabur. Masih ketemu. Ini bahaya nih, suka kabur-kabur di batunya ini. Coba sini, kameramen dekat sini. Ambil settingnya di sini. Sebelah sini. Allahu Akbar. Nah, 3 kali nih. 4 kali kabur beneran ini. Ini diselamatkan. Oke, pemirsa. Di sini lokasinya. Nanti coba kita wujudkan. Sebelum kita wujudkan, coba kameramen shooting dulu, dekatkan. Ya. Kita bersihkan dulu. Biar lebih enak ya, pemirsa. Tuh, kita di sini yang akan kita wujudkan ya. Sebelum kita wujudkan, kameramen coba dekatkan lagi. Kita mau semprot dengan minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana surat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ilaikum Allah la ta'usus lahu ma fis samawati ya'lamu ma wa yashkur wa la ya'ud. Subhanallah wa la hawla wa la quwwata. Subhanallah. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah, pemirsa. Itu bukan ya? Subhanallah. 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 Alhamdulillah. Wah, cantik kali batunya. Tapi gua bilang cantik aja, tapi gua nggak suka masih dekat dengan batu. Tapi kalau urusan mancing, kalau dapat batu berang-berang, wah, gua selamatkan dulu karena itu kelebihan gua.
Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan batu cincin yang sangat unik ya. Coba kita ungkap dulu sejarahnya. Ini kita selamatkan dulu. Oke pemirsa, ternyata sosok batu ini penunggunya yang di dalam pendekar tadi ya. Jadi penunggunya ini kalau kita lihat dari sisi kelebihannya, sosok pendekar ini dia jawara ya. Kelebihannya untuk jaga badan pemirsa. Dan kalau memang yang kepunyaannya ini, yang pemiliknya ini sehati dengan isi kodamnya ini, tanpa disadari dia akan bergerak sendiri dengan gerakan-gerakan silat yang di luar dari kesadaran dia. Ini kelebihannya. Tetapi saya jelaskan batu ini dan batu merah ini juga berkemungkinan barang ini isi kodamnya akan kita buang, akan kita ruqyah atau kita lepaskan, agar supaya barang ini, batu ini kita berikan sebagai cenderamata, tidak ada mengandung unsur kodamnya. Karena saya takut nanti saya akan berikan sebagai cenderamata, takutnya nanti orang yang menggunakan disalahgunakan atau menyesatkan dia. Jadi wajib kita sebagai manusia, terutama beragama Islam, khodamnya akan kita buang, tetapi batunya akan kita berikan sebagai cenderamata. Arti cenderamata ini barang gratis tanpa dipungut biaya, pemirsa. Pemirsa, gue lagi ngobrol ini, saya lihat ada perempuan di sini, ya. Ada perempuan di pohon gede ini, ya. Saya lihat ada sosok perempuan, dia mengawasi, melihat saya. Kayaknya dia tidak redo batu ini kita ambil. Berkemungkinan ini cowoknya atau suaminya atau pasangannya, karena dia nggak rela. Kalau kita lihat, coba nanti kita wujudkan. Biasanya itu kalau sosok makhluk jin itu dia nggak mau kabur, berdiri situ, biasanya ada benda pusakanya pemirsa. Coba kita wujudkan, mudah-mudahan bisa kita wujudkan, bisa kita juga bisa menjadi ungkap sejarah. Kalau memang batunya bagus, kita bisa berikan cenderamata, isinya akan kita buang. Ayo sini kameramen. Di sini pemirsa, kita lihat di pohon ini, tadi kita lihat sosok perempuannya, tetapi sosok perempuan ini kita lihat di sini, di waktu kita sudah mendekati dia kabur, menghilang, berlari. Dia berlarinya ke dalam akar sini ya, dalam akar sini. Jadi sebelum kita wujudkan, kita bersihkan dulu pemirsa ya. Oke, biar lebih enak dan penonton juga melihatnya biar lebih jelas dan lebih puas. Ini gue cabut nih, nah biar semuanya bersih jadi lapangan bola ya. Oke pemirsa, sebelum kita wujudkan, kameramen coba dekatkan dulu, kita semprot dulu minyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu la ilaha illa huwa. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya'lamu ma fi wasi'a kursiyyuhu samawati wa la ya'uduhu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. 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 Subhanallah.
Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan batu. Unik sekali pemirsa batunya. Dia nih dibilang hitam, enggak hitam. Dia ada binti-bintinya. Kira-kira pemirsa batu apalah ini ya? Kayaknya batu ini sangat unik sekali. Tapi gue nggak tahu ini batu apa, karena saya bukan tukang batu. Karena tukang batu itu biasanya kalau dia tukang batu itu celana koyak titiknya metu, karena dia robek. Ya, canda pemirsa. Kalau nggak canda kayak gitu nanti makhluk jin di sini akan masuk ke saya, karena terlalu tegang. Karena kita menghadapi sosok makhluk gaib, kita nggak boleh tegang, kita harus rileks. Ternyata memang benar pemirsa, mohon maaf agak keringatan karena suasana kita konten ini di waktu matahari terik dan memang sangat panas sekali. Tapi masih bersyukur alhamdulillah konten kita masih di bawah pohon, tapi walaupun tetap teduh, tetapi kita masih berkeringat karena kita pengambilan barang pusaka ini melalui zikir dan kebatinan. Jadi tenaga dalam kita keluarkan, jadi merasa uap panas dari tubuh kita keluar, dari atas juga keluar, jadi keluar keringat. Ternyata benar pemirsa, ini sosok perempuan yang kita lihat tadi penunggunya, ternyata ini memang pasangannya, ya, pasangannya. Yang ini tujuannya untuk di bidang pengobatan dan pengasihan. Yang ini untuk jaga badan atau bela diri, ya. Alhamdulillah. Ini juga, ini sosok pengasihan, ya. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan di sini yang mendapatkan informasi dari saudara kita, penggemar kita di channel YouTube yang dia tonton. Ternyata memang benar, pemirsa. Di sini bukan unsur sejarah harta karun, tetapi benda-benda pusaka yaitu sejenis batu. Tapi saya sangat bersyukur sekali bisa mewujudkan barang ini, dan barang ini sangat unik sekali. Coba kameramen dekatkan. Ini sangat unik sekali ya. Yang ini unik, ini unik, ini juga unik. Tapi yang saya salut yang dua ini, karena ini baru kali ini gua lihat batunya sangat unik dan aneh, ya. Ini termasuk langka, ya. Nanti kodamnya akan kita buang, batunya akan kita berikan sebagai cenderamata. Alhamdulillah hari ini sukses kita pengambilan barang pusaka di episode yang kedua. Hari ini juga kita mendapatkan 3 benda pusaka, yaitu sejenis batu merah, batu hijau blang-blang kayak ular, batu hitam ada titik-titiknya, gua nggak tahu batu apa, ya. Alhamdulillah kita sudah bisa mewujudkan di 3 batu tersebut yang sangat unik, dan alhamdulillah juga kita bisa mengungkap sejarah dan isinya, dan alhamdulillah juga kita bersyukur setelah pengambilan barang pusaka ini, mudah-mudahan sosok makhluk yang ada di sini yang sering suka menampakkan dirinya dan suka mengganggu kenyamanan warga atau kampung setempat di sini, mudah-mudahan setelah kita wujudkan, kampung ini akan menjadi nyaman kembali dan tidak ada gangguan sosok makhluk jin. Disinilah letaknya kita memburu benda pusaka. Di sini juga kita mencari makhluk-makhluk jin yang nakal, kita akan hancurkan. Tujuannya untuk kenyamanan masyarakat untuk masyarakat setempat ini, agar supaya masyarakat setempat ini tidak merasa resah dan ketakutan dengan sosok-sosok makhluk gaib yang mengganggu kenyamanan warga di sini. Karena memang sosok makhluk jin itu yang nakal memang suka mengganggu manusia. Tetapi sosok makhluk jin itu tidak akan bisa membunuh manusia. Tetapi kalau membunuh rasa ketakutan itu memang benar. Terkadang orang yang rasa ketakutan berlari terbirit-birit sampai pohon ditumbur, sampai masuk paret, itu benar. Ada yang sampai pingsan, ada juga yang sampai terkencing-kencing, itu benar. Tetapi tidak ada manusia itu bisa mati atau dibunuh oleh sosok makhluk jin, itu bohong, ya. Karena sosok makhluk jin itu tidak bisa membunuh manusia, karena sosok makhluk jin itu berupa makhluk gaib. Terkecuali kalau sosok makhluk jin itu diperintahkan oleh manusia dengan cara yang seperti mana orang bilang katanya jenis santet, doti, telu, itu bisa karena itu atas dasar diperintah oleh manusia.
Itu yang kita jelaskan. Oke, alhamdulillah hari ini kita sukses pengambilan barang pusaka. Saya sangat bersyukur sekali hari ini di hari Minggu, di hari Ahad kita masih bisa mengungkap sejarah, dan kita konten di sejarah ini sangat jauh sekali perjalanannya, kurang lebih sekitar 3 jam ditempuh. Tetapi walaupun jauh perjalanannya, 3 jam kita perjalanannya, kita dan saya merasa puas karena kita juga diundang oleh penggemar kita di channel YouTube kita. Dan kita juga belum pulang, kita akan konten dan kita cari lagi untuk episode yang ketiga. Apabila yang ketiga juga kita sudah bisa ungkap sejarahnya, kita akan ambil yang keempat. Sampai memang menjelang waktu sore, apabila kalau sudah mendekati setengah 4 sore, kita akan pamit pulang. Karena perjalanan dari jam 4 sampai ke lokasi mungkin nyampe di rumah sekitar jam 8 malam. Mungkin itu aja yang saya ungkap dan saya jelaskan kepada pemirsa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jikalau ada kekurangan, disitulah letak saya sebagai manusia mempunyai kekurangan. Jikalau ada kelebihan, kelebihannya itu datang dari Allah. Saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.